dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Money Report. Pemirsa, Bank Indonesia memperkirakan inflasi hingga bulan Juli 2016 masih terkendali dengan baik. Kondisi itu sejalan dengan target inflasi sebesar 4 plus minus 1% hingga akhir 2016. Faktor apa saja yang mempengaruhi terkendalinya inflasi tersebut dan bagaimana upaya BI dan pemerintah menjaga tingkat inflasi nasional dan daerah? Kita akan membahasnya bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia, Bapak Yuda Agung, dan juga ada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Bapak Bobi Hamzah Rafinus. Bapak-bapak, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Ya, kita ke Pak Yuda terlebih dahulu. Pak Yuda, sebetulnya bagaimana sih kondisi proyeksi inflasi dari saat ini hingga akhir tahun? Oke, gini Mbak Rara, kalau kita lihat tren inflasi ya, sebenarnya kalau kita lihat mulai tahun 2000-an sampai sekarang memang terus mengalami penurunan. Dulu inflasi sekitar 8%, kemudian kira-kira 5-10 tahun yang lalu sekitar 6%, sekarang ini sekitar 4% lah. Gitu. Tahun lalu kan 3,35%, tahun ini kami perkirakan masih sekitar 4%. Ya, hingga bulan Juli, ya hingga bulan Juni kemarin 3,45% ya inflasi kita year on year. Bulan Juli ini kami perkirakan memang agak sedikit tinggi ya. Dari SPH pemantauan kami di lapangan sampai dengan minggu ketiga sekitar 1%, tetapi minggu keempat kami perkirakan di bawah 1%. Jadi kami rasa masih on track bahwa proyeksinya di tahun ini 4%. BI optimistis bahwa target inflasi akan tercapai untuk tahun ini? Kami cukup optimis. Oke, Pak Bobi, ini kita lihat dari nilai inflasi tadi dikatakan oleh Pak Yuda juga ini trennya menurun seperti itu ya Pak, dan BI optimistis target akan sesuai seperti itu. Indikatornya apa sih kemudian dari pemerintah ataupun melihat apa saja yang bisa menjamin terkendalinya inflasi ini? Baik, jadi pemerintah terus-menerus melakukan koordinasi antar kementerian dan juga dengan pemerintah daerah. Jadi kita melihat bahwa beberapa harga pangan pokok memang mengalami kenaikan menjelang bulan puasa dan beberapa waktu selama bulan puasa, dan itu bisa kita kendalikan, ya, sehingga kita melihat inflasi pada bulan Juni hanya sekitar 0,66%. Ya, jadi dengan semakin baiknya koordinasi antar kementerian dan juga antara pemerintah pusat dan daerah, kami meyakini bahwa asumsi dalam APBNP 2016 sebesar 4% itu akan bisa dicapai oleh pemerintah, dan bahkan mudah-mudahan kalau melihat inflasi sampai dengan bulan Juni itu hanya 1,06%, ya, maka ruang untuk bisa mencapai inflasi di bawah 4% masih cukup besar. Demikian. Oke, Pak Yuda, Anda sepakat mengenai indikator-indikator ataupun mungkin faktor-faktor yang bisa menjaga inflasi agar sesuai dengan target? Ya, sepakat ya. Jadi yang pertama, inflasi kalau kita lihat kan ada inti, ada administered prices, ada volatile food prices gitu ya. Dari sisi inti memang ini tugas Bank Indonesia bagaimana mengendalikan ekspektasi inflasi. Dan keberhasilan penurunan tren inflasi ini ya sebagian memang karena Bank Indonesia fokus pada pengendalian inflasi ya, dengan inflation targeting. Yang kedua adalah dari sisi administered prices. Kalau dulu kita sering dikejutkan dengan inflasi karena perubahan harga BBM 2013, 2014, 2008, 2005 tiba-tiba inflasi naik karena harga BBM naik. Tapi sekarang itu kan semakin berkurang ya. Hampir katakanlah di BBM itu subsidinya sudah hampir bisa dikatakan di market price. Walaupun memang masih ada TTL dan sebagainya, tapi ini relatif minimal. Jadi dengan reformasi yang dilakukan pemerintah di sektor subsidi, khususnya di BBM ini menjadi tidak ada lagi shock-shock yang berasal dari kenaikan BBM. Okay. Yang ketiga adalah mengenai volatile food. Nah, ini memang masih tugas yang cukup berat. Kami perkirakan memang gejolak inflasi ke depan sumbernya lebih banyak disebabkan oleh volatile food. Ya, ini oleh sebab itu ini tugas dari kita semua, pemerintah, Bank Indonesia, baik pemerintah pusat dan daerah, melalui TPID bagaimana mengontrol
mengendalikan volatile food ini. Oke, nah ini berkaitan dengan TPID sendiri, Pak Bobi, akan ada Rakornas seperti ini. Agendanya apa kemudian yang menjadi pembahasan utama dalam Rakornas TPID? Ya, jadi Rakornas yang ke-7 ini temanya adalah memperkuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga. Ya, jadi karena ini sudah yang ke-7, maka sudah banyak pengalaman yang kita peroleh dari pelaksanaan Rakornas ini dengan fokus kepada percepatan pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga. Itu artinya kita menyadari betul bahwa dua faktor itulah yang menjadi kunci ke depan agar supaya inflasi yang terutama berasal dari komoditas yang harganya bergejolak, khususnya harga bahan pangan, ya, itu bisa semakin kita tekan ke bawah. Ya. Jadi seperti misalnya sampai bulan Juni ini sumbangan inflasi dari komoditas harga pangan bergejolak itu inflasinya masih sekitar 8%. Ya. Kita berharap dengan adanya perbaikan infrastruktur dan pembenahan tata niaga, nanti inflasi yang berasal dari komoditas pangan ini bisa semakin rendah pada kisaran sekitar 3-5%. Oke, target utama dari kemudian agenda Rakornas TPID sendiri apa Pak? Apakah ada jangka pendek, menengah, dan juga panjangnya seperti itu? Iya, jadi kita mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya di pemerintah pusat kami selalu mencoba menjaga cadangan bahan pangan. Ya. Nah, diharapkan di tingkat daerah pun juga ada kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada penguatan cadangan bahan pangan di daerah. Dari sisi cadangan, dari sisi distribusi, pemerintah mengembangkan pasar-pasar tradisional, ya, dan juga pasar-pasar penyeimbang. Dan tentu keberhasilan dari pengembangan pasar-pasar ini bergantung kepada dukungan dari pemerintah daerah. Jadi melalui sinkronisasi kebijakan baik dari sisi produksi, dari sisi distribusi, dan sisi penguatan cadangan, ini sangat penting dalam rangka tadi kita menekan inflasi ke depannya sehingga inflasi itu bisa semakin turun dan diharapkan pada tahun 2018 itu bisa mencapai sekitar 3,5 ±1%. Ya, ini sinkronisasi kebijakan pusat dan juga daerah memang menjadi kunci penting dalam untuk mengimplementasikan segala kebijakan seperti itu ya Pak Bobi. Oke, dari Bank Indonesia mungkin ada tanggapannya mengenai sinkronisasi kebijakan seperti ini, apakah memang yang diperlukan? Ya, tentu saja karena memang peran terutama daerah ya, terutama di daerah ini inflasi yang khususnya volatile food sangat penting. Dan kami sangat apresiasi dengan semangat ya, dengan semangat para pimpinan daerah dalam mengendalikan inflasi ini. Di pusat sendiri sebenarnya ada insentif bagi daerah yang bisa mengendalikan dengan inflasi dengan baik. Ada dana insentif fiskal dalam konteks ini. Dan daerah sekarang kreatif, inovatif di dalam mengendalikan inflasi. Sebagai contoh misalnya ada daerah yang membuat pasar lelang cabai, gitu ya, di salah satu di kota di Sumatera Utara. Ada juga yang bahkan memberikan kurikulum di sekolah untuk pengendalian inflasi. Jadi membangkitkan awareness di masyarakat. Juga ada pasar penyangga ketika terjadi kenaikan harga di Lebaran dan sebagainya. Jadi ini semua kreativitas yang perlu kita apresiasi di daerah. Nanti di dalam Rakornas TPID kita akan memberikan award gitu ya. Bukan saja daerah dengan kinerja inflasi yang baik, tetapi juga daerah yang punya inovasi di dalam mengendalikan inflasi. Nah, itu kita tunggu tanggal 4 besok ya. Mudah-mudahan kita bisa tahu siapa daerah yang paling inovasi. Oke, kita akan menggali lebih lanjut mengenai inovasi di daerah-daerah untuk pengendalian inflasi, tapi kita akan membahasnya usai jeda.